Shalom Aleihim saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada. Rumah Tuhan adalah rumah kita. Kiranya kita tetap fokus kepada perintah Allah dan bukan berbagai masalah. Mazmur 67 ayat 2 sampai dengan 8. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya, supaya jalanmu dikenal di bumi dan keselamatanmu di antara segala bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorak, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Tanah telah memberi hasilnya. Allah kita memberkati kita. Saudara, apa yang membuat kita itu bersyukur? Atau mungkin berkat apa yang biasanya membuat kita itu bersyukur dengan mudah? Apakah hal-hal yang konkret seperti cuan, sehat dari sakit, lulus ujian sekolah, meraih keuntungan yang besar dalam usaha, mungkin menang undian berhadiah? Ataukah kita bersyukur itu karena hal-hal yang lebih prinsip, seperti keadilan ditegakkan, kebenaran ditegakkan, bahkan mungkin korupsi dibongkar, dan sebagainya. Mazmur 67 yang kita baca hari ini adalah ungkapan syukur umat karena panen mereka berhasil. Akan tetapi saudara ya, yang menarik adalah yang disyukuri oleh umat bukan melulu kelimpahan pangan. Nah ini, pemazmur melihat berkat Tuhan yang jauh lebih luas dan lebih prinsip, yaitu mereka memiliki Allah yang memerintah dengan adil dan berdaulat atas umatnya, juga atas seluruh bumi. Kalau kita perhatikan saudara, ayat yang keempat, yang kelima, apa yang membuat mereka bersyukur? Mereka bersyukur karena keselamatan. Mereka bersyukur karena Allah memerintah, Allah menuntun. Jadi syukur mereka semata-mata bukan hanya karena hal yang jasmani, bukan karena panen, tapi karena keselamatan Allah, karena pemerintahan Allah, dan karena keadilan Allah. Mazmur ini dibuka dengan menggemakan berkat yang biasa diucapkan oleh seorang imam kepada umat, ataupun hari ini pendeta di akhir ibadah saudara, yang diambil dari Bilangan 6 ayat 24 sampai dengan 26, lalu direspon secara bertanggapan. Diucapkan oleh seorang imam yang memimpin ibadah, lalu kemudian disambut oleh umat dengan sambutan yang menggemakan bahwa berkat untuk umat adalah juga berkat untuk bangsa-bangsa lain. Maka sepantasnya gema Mazmur ini dikumandangkan juga oleh semua bangsa, sehingga bersama umat Allah mereka menaikkan syukur kepada Allah yang telah menyatakan keselamatannya. Jadi umat diajak untuk melihat berkat itu secara luas, bukan hanya sempit yaitu materi, jasmani, tapi berkat rohani, berkat keselamatan, berkat pemerintahan Allah, dan berkat itu juga adalah untuk semua bangsa. Dari ungkapan syukur ini saudara, terungkap kembali panggilan lama umat Allah. Berkat dari para imam atau hari ini adalah pendeta, itu adalah dasar bagi umat Allah dan bagi kita untuk menjadi saksi keselamatan Allah kepada bangsa-bangsa, kepada orang-orang,
dan kepada siapapun juga. Dari firman Tuhan ini kita belajar untuk tidak menjadi umat yang berpusat pada diri sendiri, untuk tidak menjadi umat yang egois, untuk tidak menjadi umat yang hanya memikirkan diri kita. Yang penting pekerjaan kita, yang penting usaha kita, yang penting keluarga kita. Atau menjadi umat yang hanya melihat berkat Allah itu seputar kebutuhan hidup sehari-hari atau jaminan masa depan pribadi. Lewat firman Tuhan ini kita diajar, saudara, bahwa berkat Allah itu dihadirkan kepada kita dan melalui kita juga dihadirkan untuk orang lain. Jadi saudara, mari kita belajar dua hal penting. Yang pertama, bahwa berkat itu bukan hanya semata berkat jasmani, tapi berkat keselamatan, berkat pemerintahan Allah. Dan yang kedua, bahwa berkat itu dihadirkan kepada kita dan melalui kita untuk orang lain, bukan hanya untuk kita saja. Berkat Allah itu lebih luas dari hanya sekedar berkat jasmani. Berkat Allah juga nyata saat orang-orang yang ada di sekitar kita, bahkan sampai ujung bumi, mengenal Yesus sebagai juru selamat. Itu adalah berkat terbesar. Karena itu Bapak Ibu Saudara, jadikanlah dirimu sebagai berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Apapun yang akan kita lakukan dan kita katakan kepada orang yang ada di sekitar kita, baik itu tetangga, baik itu rekan kerja, baik itu karyawan, baik itu pembantu kita, ingatlah bahwa kita sedang membawa dan memberitakan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Dan kita sedang membagikan berkat rohani itu kepada mereka. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur hari ini kami diingatkan supaya kami tidak melihat berkat itu hanya dalam kebutuhan materi atau kebutuhan sehari-hari. Tetapi ada berkat yang jauh lebih luas yang Allah berikan kepada umat, yaitu berkat keselamatan, berkat pemerintahan Allah. Dan Allah berikan itu kepada umat supaya umat pun itu menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar mereka. Karena itu pakailah kami, hidup kami, cara kami berbicara, cara kami berpikir, bahkan cara kami mengelola pekerjaan, supaya memberkati orang-orang yang ada di sekitar kami. Sehingga melalui hidup kami, melalui perkataan kami, melalui apa yang kami kerjakan, orang dapat melihat keselamatan di dalam Yesus Kristus, dan itulah berkat terbesar. Pakai kami Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Manakala kami akan berkata-kata, manakala kami akan berbicara, manakala kami akan melakukan sesuatu, baik itu kepada karyawan, kepada bawahan, kepada rekan kerja, kepada pembantu kami, ataupun kepada tetangga kami, biarlah kami mengingat bahwa kami sedang memberitakan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Secara khusus hari ini hamba-Mu berdoa untuk Bapak Penatua Andrew Suyanto Koteien yang tepat hari ini berulang tahun di dalam kemurahan Tuhan, di dalam kebaikan Tuhan. Biarlah kiranya hidupnya makin dipenuhi dengan berkat rohani. Perjalanan panjang sudah Tuhan izinkan, dan perjalanan panjang itu suka dan duka telah dilewati bersama dengan Tuhan Yesus. Pakailah hidupnya untuk memberkati orang lain. Pakailah hidupnya untuk memberitakan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Melalui imannya, melalui kepercayaannya, melalui perbuatan baiknya, itu memberkati orang-orang yang ada di sekitarnya, baik yang bekerja kepada Koteien maupun juga para tetangganya. Demikian juga pelayanannya sebagai penatua secara khusus dengan jabatan ketua. Bukanlah pelayanan yang mudah, karena setiap keputusannya adalah keputusan rohani yang digerakkan oleh karena Yesus Kristus. Kiranya Engkau yang memimpin,
kiranya Engkau yang menolong, dan biarlah pelayanannya juga menjadi berkat bagi seluruh jemaat GKT Banyuwangi. Terima kasih Bapa. Segala sesuatu yang digumulkan Kota Ien ke depan, Tuhan kiranya Engkau yang menyertai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat ulang tahun untuk Bapak Ketua Majelis kita, Bapak Andrew Suyanto atau Kota Ien. Kiranya terus menjadi berkat bagi orang-orang yang di sekitar dan juga menjadi berkat bagi gereja Tuhan GKT Banyuwangi. Tuhan memberkati.